Providence House adalah perumahan Easton yang keenam, lokasinya ada di Bintaro. Setelah dapat tanah yang cocok di Bintaro, tentunya kita butuh arsitek untuk dapat mewujudkan bangunan yang kita inginkan. Kita cari arsitek yang satu prinsip sama kita, yang bisa mewujudkan bangunan yang nggak bagus dari fasad aja, tapi bisa bagus juga untuk kualitas ruang di dalamnya. Easton pilih RMA untuk bekerja sama karena menurut kita RMA punya prinsip yang sama dengan kita, dan RMA itu punya karakter yang unik terutama di bagian detail. Brief dari klien itu programnya sangat penuh ya, kamarnya 4 plus 1 ada pembantu, terus kamar mandinya 3 plus 1 untuk servis di tanah 7x14. Di Providence Bintaro ini kami merancang gimana caranya orang tuh tinggal di rumah betah dan punya privacy yang baik. Jadi kami bikin desainnya itu yang pertama 1/3 dari lebar lahan kita dedikasikan khusus untuk area service, entrance, dan koridor sirkulasi. Lalu bagian depannya di lantai 1 itu kami taruh ruangan sehingga dia seperti memberikan barrier untuk privacy ketika keluarga sedang berada di dalam. Memang terlihatnya seperti tertutup, namun ini demi kenyamanan tinggal di dalam kompleks. Menurut kami konsep yang ditawarkan RMA sangat menarik sih, karena kami belum pernah coba ini di proyek-proyek yang sebelumnya. Awalnya kami khawatir sih dengan konsep yang tertutup di bagian depan dan terbuka di bagian belakang saja, karena kami takut ruangannya bisa jadi terlalu gelap. Tapi RMA kemudian kasih solusi dengan adanya taman berbentuk L yang bisa memasukkan cahaya dari belakang dan dari samping juga, jadi ruangannya lebih terang lah. Dan konsep taman L ini juga disambut baik banget sih sama customer kita. Bisa dibilang menjadi salah satu fitur yang paling menjual lah di perumahan ini. Kita desain ruang keluarganya dengan ruang makannya itu open plan sehingga dia tidak tersekat-sekat dan terasa sempit. Ada sedikit taman di samping gitu. Hasil dari merancang bangunannya itu dengan konsep semi detached gitu. Sehingga bangunan lantai 2-nya dan bagian belakang lantai 1 tidak menempel dengan tangga pada satu sisinya. Sehingga itu membuat ruang keluarga dan ruang makan terasa lebih luas, mendapat cahaya lebih banyak dari dua sisi, dan ada pengudaraan yang optimal. Jadi yang tadi saya sebutkan 1/3 lebar lahan itu yang didedikasikan untuk service block dan koridor adalah area service dan area entrance. Pertama, di depan itu ada teras, tempat ganti sepatu, tempat duduk-duduk di luar, dan berfungsi dengan baik menggantikan fungsi ruang tamu yang zaman sekarang sudah makin tidak relevan lagi di rumah tinggal. Lantas di bagian belakang dari bagian 1/3 lebar lahan ini adalah area service yang dalam satu zona ada area ruang tidur pembantu dan kamar mandinya, juga ruang kerja dan ruang jemur. Dengan penempatan area entrance, koridor, dan ruangan service di zona ini, di 1/3 lebar lahan ini, sehingga membuat 2/3 lahannya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk area private. Area private itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama di lantai 1 adalah kamar di depan. Jadi kamar di depan itu di rumah zaman sekarang berfungsi bukan hanya untuk saudara atau keluarga yang visit untuk tinggal di situ, tapi juga untuk jadi studio gitu, disulap jadi dipakai untuk ruang bekerja. Selain itu juga studio ini atau ruang tidur tamu ini dilengkapi dengan kamar mandi di luar seperti powder room, tapi ada showernya sehingga kalau ada tamu dia bisa mandi di situ. Terus kalau ada tamu dia bisa cuci tangan di situ. Naik ke lantai 2, ada 2 kamar anak dengan 1 shared room. Lalu yang terakhir adalah si master bedroom, di mana dia paling luas karena mungkin lebih luas dari kebanyakan rumah developer karena bangunannya lantai 2-nya menjorok ke depan. Dan dengan bentuk arsitekturnya dengan atap yang tinggi atau pelana yang tinggi, plafon master bedroomnya tuh cukup tinggi gitu. Dari Easton sendiri kita punya beberapa fitur yang selalu kita pegang sih, yang jarang ditemuin di developer lain. Yang pertama, kita punya bagian lounge yang bisa digunakan untuk duduk-duduk santai atau baca buku.
Lalu yang kedua, kita juga punya shared bathroom di bagian kamar anak. Ini supaya lebih nyaman aja sih buat anak. Misalkan malam-malam mau ke toilet, dia nggak perlu keluar ruangan. Yang ketiga, kita mau setiap ruangan yang ada di ruangan ini, termasuk kamar mandi, mendapatkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Makanya kita selalu punya dry garden di area kamar mandi supaya feel-nya lebih enak. Ada satu fitur lagi yang menurut kita sangat menarik di rumah ini, yaitu kita punya skylight di bagian tangga. Hal ini sangat membantu banget sih untuk pencahayaan di dalam rumah ini, sehingga kalau siang-siang kita nggak perlu nyalain lampu sih. Dan dari segi listrik juga jadi lebih hemat. Dari awal kami sudah mengusulkan tentang ide bahwa rumahnya ini harus semi-detached, walaupun dia lebarnya hanya 7 meter. Sehingga setiap dua rumah, dari luar kita bisa melihat gap di antara dua rumah itu. Jadi ada gap di mana pengunjung kawasan bisa melihat beyond the house. Jadi di belakang rumahnya itu kelihatan ada pohon atau ada awan, sehingga rumah deret itu tidak ngeblok atau plannya cukup tinggi, jadi familiar dengan di benak orang awam. Namun bentuknya kami bikin straight line dan tidak simetris. Ya, jadi kukan atapnya berada di 2/3 lahan ke depan, bukan persis di tengah-tengah seperti rumah pada umumnya. Dan kemiringan atapnya cukup curam yang bagian depan sehingga memberikan presence dari tampak rumahnya gitu. Pemakaian material di depan rumah itu juga salah satu usaha untuk menjawab atau memberikan efek familiarity terhadap rumah itu apa gitu. Jadi material yang seperti kayu itu memberikan efek warm gitu. Jadi rumahnya tidak dingin gitu. Dan secara kawasan dia lebih welcoming gitu. Jadi dalam memasuki rumah sebenarnya kita naik satu step ke atas teras gitu dari ruang car porch, dan level itu masuk sampai ke dalam di foyer. Nah, ketika melewati foyer, belok ke living dining, dia turun satu step lagi gitu. Seakan-akan ruangan living diningnya itu jauh lebih tinggi dan luas, memberikan efek yang nyaman, yang cozy dan asri gitu. Dari foyer yang so compact dan ceilingnya lebih rendah. Hal ini juga banyak orang yang komen ke saya secara private tentang ini memberikan pengalaman yang berbeda dari rumah-rumah developer lainnya.